Otakmu kecanduan rasa cemas, dan tanpa sadar, kamu yang kasih makan kecanduannya setiap hari. Udah jam 2 pagi, badan kamu hancur minta istirahat, tapi otak kamu malah memutar kaset rusak. Kesalahan kemarin, ketakutan besok, dan bahkan 1001 fake skenario yang mungkin nggak bakalan kejadian. Kamu pikir otakmu rusak, nyatanya enggak. Dia kerja persis kayak desainnya. Itu tanda kalau kamu lagi nggak merasa aman. Dan yang lebih parahnya lagi, otak kamu sebenarnya nggak lagi nyari solusi. Dia cuma kecanduan prosesnya aja. Selamat datang di Nervia. Di video kali ini, kita bakal bedah overthinking dari perspektif psikologi dan neuroscience. Karena masalahnya, overthinking itu bukan saklar lampu. Kamu nggak bisa matiin cuma dengan niat atau motivasi. Ini masalah mekanisme biologi di kepala kamu. Di video ini kita bakal bongkar mesinnya. Kita bakal bedah kenapa otak kamu kecanduan rasa cemas. Dan teknik sains apa yang benar-benar ampuh buat narik rem darurat di kepala kamu. Tonton sampai habis karena kita bakal praktekin langsung tekniknya bareng-bareng. Mari kita kenalan dulu dengan istilah intellectualization. Banyak orang pintar mungkin termasuk kamu terjebak di sini. Intelektualisasi adalah salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri. Caranya gimana? Kamu pakai logika buat lari dari perasaan yang kamu rasain. Saat kamu merasa sakit, takut, atau cemas, alih-alih merasakannya, kamu malah menganalisisnya. Kamu bedah masalah itu sampai ke tulang-tulangnya. Kamu cari teorinya, kamu cari alasan logisnya, kamu susun strateginya. Kamu pikir, kalau kamu paham masalahnya, rasa cemasnya bakal hilang. Tapi nyatanya, emosi nggak kerja kayak gitu. Emosi itu energi, bukan matematika. Bayangin kamu punya pipa bocor di rumah, airnya menggenang di lantai. Tapi alih-alih ngambil kunci yang pas buat benerin pipanya, kamu malah duduk gambar diagram. Kamu hitung berapa liter air yang keluar, kamu hitung diameter pipanya, kamu bikin presentasi PowerPoint tentang analisis kebocoran pipa. Sementara itu, air terus ngalir, rumah kamu kebanjiran. Itu adalah contoh intelektualisasi. Kamu sibuk mikir biar nggak perlu ngerasain. Contoh lainnya adalah ketika kamu nunggu pacar kamu 2 jam nggak balas-balas. Terus kepala kamu tiba-tiba bikin 100 skenario kenapa dia belum juga balas chat kamu. Terus kepala kamu mikir, apa mungkin dia lagi marah? Atau dia lagi sama orang lain? Atau dia udah nggak sayang lagi sama kamu? Padahal dia cuma lagi mandi. Atau mungkin ketiduran. Tapi otak kamu nggak mau terima jawaban sesimpel itu. Kenapa? Karena ada satu bagian otak kita yang disebut amigdala. Amigdala ini adalah bagian otak yang mengatur tentang emosi. Dia punya satu musuh abadi, yaitu ketidakpastian. Buat amigdala, nggak tahu apa yang bakal terjadi besok, itu sama bahayanya dengan ada singa di depan mata. Jadi, saat hidup kamu lagi nggak pasti, otak kamu mulai panik. Dia sengaja bikin ribuan skenario buruk di kepala. Dia simulasiin semua kemungkinan buruk. Otakmu berpikir, kalau aku udah simulasiin semua bahaya, aku siap. Aku jadi punya kontrol. Padahal, kamu cuma parkir di tempat yang sama sambil nginjek gas full. Mesin berisik, bensin habis, tapi kamu nggak kemana-mana. Itu namanya ilusi kontrol. Ingat, overthinking bukan problem solving. Overthinking itu kecanduan rasa cemas itu sendiri. Terus, solusinya apa? Kesalahan terbesar kita adalah mencoba melawan pikiran dengan pikiran. Itu tuh udah kayak lingkaran setan yang nggak ada ujungnya. Makin kamu lawan, makin berisik. Solusinya cuma satu, keluar dari kepala, masuk ke tubuh. Dalam psikologi ada yang namanya teknik grounding. Sekarang aku mau kita praktek bareng-bareng. Nggak perlu tutup mata dulu, cukup dengerin instruksinya. Pertama, rasakan telapak kaki kamu. Sentuh lantai, kasur, selimut, dan rasakan dinginnya atau hangat, keras atau empuk. 5 detik fokus ke situ dulu. Kedua, dengerin nafas kamu sendiri.
pelan atau cepat, dalam atau dangkal. Lalu ketiga, lihat sekeliling kamu. Sebutin dalam hati 3 benda yang kamu lihat sekarang. Namanya apa, bentuknya gimana, warnanya apa. Misalnya lampu meja, bantal, gelas, apapun itu. Gimana? Kamu ngerasain bedanya? Mungkin cuma sedikit. Mungkin pikiran kamu masih berisik. Tapi sekarang, kamu udah nggak tenggelam di dalamnya. Kamu udah berdiri di tepi kolam, bukan lagi di dasar kolam. Kenapa teknik ini ampuh? Karena ini memutus sirkuit di amigdala. Sensasi fisik seperti sentuhan, suara, atau visual mengirim sinyal ke saraf pusat bahwa, "Hei, sekarang, detik ini, aku nyata. Aku ada di sini, dan aku aman." Logika butuh argumen, tapi saraf butuh rasa aman. Terakhir, aku bakal ngasih satu insight yang jarang banget orang bahas. Overthinking itu bukan musuh kamu. Dia itu ibarat satpam yang lagi panik karena sayang sama kamu. Otak kamu cuma nggak tahu cara lain melindungi selain dengan simulasi bahaya yang terus-menerus. Dia pikir kalau dia siaga 24 jam, dia bakal selamat. Jadi, berhenti memusuhi isi kepala kamu. Jangan dilawan. Jangan dibenci. Cukup bilang, "Terima kasih udah jaga aku, tapi sekarang kita aman. Dan kamu boleh istirahat." Perlakukan otak kamu kayak anak kecil yang takut gelap. Dia nggak butuh argumen. Dia butuh pelukan. Jadi, kalau nanti malam jam 2 pagi otak kamu berisik lagi, kamu nggak perlu nenangin pikiran lagi. Kamu cuma perlu keluar dari kepala, masuk ke tubuh. Rasakan selimut, dengarkan nafas, lihat sekelilingmu, bilang ke diri sendiri, "Aku di sini, aku nyata, dan aku aman." Kalau teknik ini berhasil buat kamu, atau kamu ngerasa video ini relate banget, share ke teman kamu yang sekiranya lagi butuh buat ditenangin. Kadang, yang mereka butuhin bukan solusi, cuma validasi kalau mereka sebenarnya nggak sendirian di kepala mereka sendiri. Dan kalau kamu mau lebih banyak konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng notifikasi. Kita bakal bahas lebih dalam soal mekanisme otak dan emosi. Jangan lupa follow inervia.id di Instagram. Kami dari Inervia, sampai ketemu di konten selanjutnya.